IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Pemirsa, pelaku pembunuhan Alvaro, bocah 6 tahun yang ditemukan tewas usai 8 bulan hilang di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, akhirnya terungkap. AI, sang ayah tiri, rupanya adalah sosok keji di balik hilangnya nyawa bocah malang tersebut. Ironisnya, AI yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi justru memilih mengakhiri hidupnya dengan gantung diri dan bukan mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap sang anak tiri. Usai sudah pencarian Tugimin, kakek Alvaro selama 8 bulan untuk menemukan cucu tercintanya yang hilang di Pesanggerahan, Jakarta Selatan sejak Maret 2025 lalu. Namun sayang, bukan kabar bahagia. Keluarga justru menerima kabar Alvaro dalam kondisi sudah tak bernyawa. Jenazah bocah malang tersebut ditemukan di bantaran Sungai Cilalai, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jasad Alvaro lantas dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani tes DNA dan uji forensik. Arumi, sang ibunda pun tak kuasa menahan kesedihannya. Rumah Sakit Polri. Apa aja tadi yang diambil satunya? Dari air liur aja. Terus sama ada sedikit tadi Wawancara ya? wawancara. Ibu menduga nggak sih Bu kalau kehilangan Alvaro berakhir seperti ini? Enggak, sama sekali. Belum bisa banyak jawab. Ya, Udah. Makasih banyak ya. Yang mengejutkan, terungkap pelaku penculikan dan pembunuhan Alvaro tak lain adalah ayah tirinya sendiri, AI. AI disebut memiliki dendam terhadap ibu korban. Apapun motifnya, yaitu dari komunikasi yang ada motif dendam pribadi dengan istrinya. Jadi istri tersangka ini bekerja di luar negeri. Nah, akibat bekerja di luar negeri, dari hasil chat itu muncul adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya. Nah, di situ ada motif tersendiri terhadap si tersangka ini untuk melakukan pembunuhan itu terhadap anak, karena anak ini ialah anak tiri dari tersangka. Mungkin itu. Namun di tengah penyidikan yang dilakukan polisi, AI justru memilih untuk mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Tersangka mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di ruangan konseling. Lantas bagaimana akhir dari kasus pembunuhan Alvaro? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, belum juga terungkap penyebab kematian Alvaro, bocah 6 tahun yang ditemukan tewas usai hilang selama 8 bulan. Kini sang ayah tiri yang ditetapkan sebagai tersangka justru mengakhiri hidupnya saat menjalani pemeriksaan. Lantas bagaimana akhir dari kasus pembunuhan Alvaro? Sudah bergabung bersama kami psikolog yang berpraktik di bidang forensik, Lucia Pepi Novianti. Selamat sore Mbak Lucia. Selamat sore Mas Aditya. Baik, Mbak Lucia, bagaimana Anda melihat kasus pembunuhan Alvaro? Apalagi ini tersangkanya ayah tiri yang diduga memiliki dendam dan masalah dengan ibu kandung dari Alvaro. Kenapa terus pelampiasannya harus ke anak tirinya? Oke, baik. Pertama, saya secara pribadi maupun mewakili organisasi menyampaikan turut berduka cita mendalam kepada keluarga atas kejadian peristiwa yang dialami. Tentu ini sesuatu yang memprihatinkan dan kembali memberikan gambaran suatu kejadian kekerasan kepada anak ya. Jadi apa yang kita lihat dari peristiwa ini adalah salah satu bentuk kekerasan kepada anak atau secara teoritis dikenal dengan filicide gitu. Jadi bagaimana orang tua melakukan kekerasan bahkan sampai hilangnya nyawa pada anak-anak begitu.
apa yang bisa kita lihat di sini? Mengapa kemudian seorang ayah tiri tega menghabisi anak tirinya? Kalau kita melihat terkait dengan pelaku kekerasan, terutama pelaku pembunuhan, secara teori tidak mungkin single faktor gitu. Tadi sudah diungkapkan oleh pihak kepolisian bahwa ada dugaan berkaitan dengan tanda kutip kecemburuan atau bisa dibilang ada persoalan dalam rumah tangga, bisa saja itu menjadi salah satu stresornya. Tetapi sampai kemudian AI melakukan perbuatan terhadap Ana Alvaro, tentu ada beberapa hal yang menjadi daya dorongnya di sana. Lalu kenapa Alvaro? Mungkin pertanyaannya seperti itu. Ya. Kalau kita melihat filicide ini atau kekerasan kepada anak, artinya ini adalah perbuatan kekerasan yang dilakukan seorang dewasa kepada anak. Konteks kekerasan salah satunya adalah karena terjadinya penguasaan gitu. Nah, kita bisa lihat bahwa bisa saja Alvaro ini adalah sosok yang misalnya paling dekat, paling mungkin dikuasai, yang berdampak kepada ibunya bila memang motifnya adalah terkait dengan relasi dalam rumah tangga. Begitu kira-kira. Baik, tapi kenapa harus sampai misalnya membunuh seorang Alvaro, menculik dan membunuh seorang Alvaro? Tidak misalnya menyelesaikan secara langsung kepada istri dari si ayah tiri ini? Itu kan bisa dilakukan secara langsung misalnya. Ya. Artinya kenapa sampai terjadi sebuah tindakan kekerasan, sampai terjadi bahkan perbuatan membunuh, itu adalah suatu perbuatan kekerasan yang faktornya tidak hanya satu gitu. Betul. Beberapa kajian teori menyampaikan bahwa seseorang yang pada akhirnya membunuh orang lain, apalagi anak-anak, beberapa faktornya satu, terkait dengan kondisi kesehatan mentalnya. Tadi sudah disebutkan terkait stresor misalnya. Lalu hal lain adalah kita perlu melihat ada atau tidaknya riwayat, kami menyebutnya adverse childhood experience, artinya riwayat-riwayat dengan kekerasan, riwayat-riwayat dengan traumatik yang juga dialami oleh pelaku. Karena ini bisa mendorong terjadinya suatu tindakan yang mungkin kita pada umumnya melihat kalau masalahnya di sana, kita harusnya datang dan menyelesaikan. Tetapi pada beberapa individu, mekanisme penyelesaiannya berbeda. Dan ini salah satunya disebabkan oleh bagaimana riwayat perjalanan penyelesaian masalah, isu kesehatan mental, maupun bagaimana dia bisa menghadapi stresor-stresor yang dia alami saat itu. Jadi kenapa sampai akhirnya membunuh, kita bisa melihat atau perlu melihat terkait dengan dinamika seperti apa yang terjadi pada pelaku ini, bahwa misalnya isu rumah tangga, isu relasi dengan Ibu Alvaro itu menjadi pemicu, tetapi bagaimana kemudian ada suatu pemicu itu direspon oleh individu itu, mengapa dia tidak mengarah pada upaya penyelesaian, tetapi pada upaya kekerasan gitu. Baik, nah ini kan terus berkaca ketika kita berbicara soal isu kesehatan mental. Selain membunuh Alvaro, kemudian ditetapkan sebagai tersangka, kemudian pelaku ini akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Apa yang Anda potret dari kacamata psikologi forensik? Ya, kalau kita ingin memastikan, tentu perlu memahami sekali penghayatan situasi kehidupan pada akhir masanya. Akhir masa itu berarti dapat diasumsikan sejak ditemukannya jenazah Alvaro, kemudian ditangkap, kasus ini viral, yang saya duga yang bersangkutan juga sempat melihat gitu, ada penghayatan-penghayatan tertentu. Nah, bagaimana penghayatan itu? Kalau kita kembali pada kajian orang-orang yang pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup, ada beberapa hal yang ditemukan. Yang pertama terkait tadi isu kesehatan mental. Yang kedua adalah ditemukan orang-orang yang pada akhirnya memutuskan mengakhiri hidup berkaitan dengan keinginan untuk melepaskan dari penderitaan. Jadi bukan ingin tanda kutip meninggal dunia gitu, bukan, tetapi bahwa dia ingin lepas dari penderitaannya itu. Atau ditemukan juga orang-orang yang berpikir untuk mengakhiri hidup berkaitan dengan ketidakmampuan melihat adanya peluang yang lain dalam penyelesaian persoalan. Nah, ini bisa menjadi hal-hal yang berpotensi terjadi pada yang bersangkutan. Nah, kita bisa sih lebih memahami dengan melihat bagaimana penghayatannya pada akhir-akhir kehidupannya. Baik, jadi ketika Anda misalnya beberapa faktor yang tadi Anda sebutkan, ini memungkinkan akhirnya si pelaku ini memilih untuk mengakhiri hidupnya
dengan menggantung diri gitu ya, menggunakan celana, atau justru Anda melihat ada kejanggalan di sini? Iya, ketika kita bicara seorang individu yang dalam kondisi penuh tekanan gitu ya, seseorang itu pasti memiliki faktor resiko dan faktor protektif. Tadi yang saya sampaikan terkait dengan kajian-kajian, situasi stresor, kesehatan mental, itu kita sebut sebagai faktor-faktor resiko terhadap perilaku negatif, yaitu mengakhiri hidup gitu. Coba kita lihat juga dengan faktor protektifnya, ada atau tidak, lebih kuat atau lebih ringan. Ketika faktor protektifnya itu lebih, tanda kutip, lebih lemah gitu ya, maka sangat mungkin gitu bahwa tindakannya didorong oleh faktor-faktor risiko dia melakukan perbuatan mengakhiri hidup. Ada atau tidaknya kejanggalan gitu, tentu penting untuk kita memastikan bagaimana kejadian, bagaimana penghayatan, bagaimana aktivitas perilaku yang dilakukan yang bersangkutan di akhir masa hidupnya. Itu untuk membuat kita bisa lebih yakin, lebih kuat, seperti yang biasa kami lakukan di analisis psikologi forensik adalah memastikan hal-hal secara multi-metode, multi-tools untuk melihat sesuatu secara objektif. Begitu, Mas Aditya. Ini juga kita melihat bahwa yang terpukul, luar biasa terpukul adalah Ibu Alvaro. Artinya dia kehilangan 2 orang sekaligus nih. Lalu pendekatan seperti apa yang harus dilakukan terhadap Ibu Alvaro ini ketika dia harus kehilangan anaknya, kemudian ya secara tidak langsung ya kehilangan suaminya gitu ya? Pasangannya ya, betul sekali. Kita mungkin kita juga sulit ya membayangkan, baru kehilangannya kan tidak sekarang ya, jangka panjang gitu. Sejak Alvaro hilang di bulan Maret, terus mencari dan tidak mendapat kabar, kemudian ketika mendapat kabar ternyata Alvaro sudah meninggal dunia, kemudian mendapat kabar lagi pelakunya adalah seseorang yang sangat dikenal, bahkan sangat disayang begitu. Artinya ada situasi-situasi kesedihan yang luar biasa, kesedihan yang mendalam. Tentu Ibu Alvaro sangat butuh untuk memproses itu semua, ya. Di satu sisi mungkin sangat ingin mendapat jawaban, di sisi lain juga mungkin memang masih ada berbagai gejolak gitu. Apa yang perlu dilakukan? Yang paling penting adalah adanya dukungan, memberi ruang kepada ibu dari Alvaro ini terhadap proses yang dia alami. Kemudian memahami, orang-orang di sekitarnya memahami kebutuhannya dia saat ini apa gitu ya, untuk bisa yang bersangkutan kembali merasa terpenuhi sehingga nanti bisa dibantu untuk berproses dengan kedukaan. Karena saat ini yang terjadi, saya berasumsi kedukaannya itu cukup kompleks ya, seperti yang tadi disampaikan. Baik, ini bagaimana kemudian melihat kelanjutan penyidikan dari kasus ini ketika tadi tersangka yang merupakan ayah tiri dari Alvaro ini sudah memilih untuk mengakhiri hidupnya? Iya, artinya ini adalah pada Bapak Ibu para penegak hukum ya, pasti di sana ada prosedur yang memang terstandar untuk melihat situasi ini, melakukan investigasi secara menyeluruh, secara lengkap begitu. Terlebih di negara kita juga kami mengetahui karena kami sering bermitra dengan APH, baik dengan kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman, bahwa proses investigasi berbasis ilmiah itu sudah mulai menjadi tanda kutip gold standar yang diupayakan sekarang. Artinya untuk bisa memastikan terkait kasus ini penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak, tentu diharapkan dilakukan prosedur-prosedur yang memang terstandar itu. Begitu. Baik, terima kasih Mbak Lucia Pepi Novianti, psikolog Asvifor yang telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.